Halo, selamat ketemu lagi. Apa kabarnya? Sehat-sehat ya seluruhnya. Kali ini kita akan melanjutkan dengan bahasan antara filsafat dan teologi. Dengan pembahasan ini kita mendapatkan manfaat tiada tara bahwa pertentangan yang dibuat oleh kalangan kita tentang filsafat yang mengacaukan pikiran banyak orang dan membuat iman goyah sebetulnya tidak perlu ada. Dan keduanya dapat berhubungan dan saling sinergi untuk memberikan yang terbaik. Kisahnya seperti ini, seorang gadis sedang menyeberang dari Jakarta menuju Kepulauan Seribu. Dia harus naik kapal dan dia melihat di sana ada laut yang membuat dia takut karena ombaknya yang bergelombang tinggi. Apalagi kita baru tahu ada kasus kecelakaan pesawat terbang dan musnah. Baru penerbangan dari Jakarta mau menuju Kalimantan sudah tenggelam dan hancur berkeping di Kepulauan Seribu. Namun dengan ada jembatan antara kedua hal, antara harapan dan kenyataan, antara filsafat dan teologi, antara keinginan untuk menyeberang kemana saja dan menuju ke kebaikan, selalu ada jawaban untuk semua itu. Seperti jembatan cinta yang ditemui gadis tadi setelah menyeberang dari Jakarta menuju Pulau Tidung di Kepulauan Seribu, ada sebuah jembatan dengan perbagar jembatan warna merah muda. Dan dia naik ke sana, di tengah jembatan itu ada zona bahtera cinta. Sebuah puisi diungkapkan di situ, puisinya sangat menarik sekali, bahwa antara dua hati dapat saling menyatu. Di sini kita akan mendapat manfaat antara filsafat dan teologi, tidak harus saling dipertentangkan, namun dapat saling menguatkan. Nah, kita mulai dari zaman abad ke-8, yaitu abad pertengahan, ketika gereja berkuasa atas peradaban manusia, di mana pemikiran-pemikiran barat, Yunani kuno, menghadapi kekuatan gereja yang menekan mereka sehingga pemikiran-pemikiran itu harus mengikuti otoritas dan kemauan gereja, sehingga banyak pemikir-pemikir bebas dari filsafat Yunani menghadapi suatu kenyataan pahit, dilarang di mana-mana. Namun judulnya adalah abad ke-8 kok ada terang, yaitu abad ke-13 ketika masih ada abad ke-8 itu, ada seorang yang ternyata dia berpikiran seperti ala Aristoteles, bahkan Plato, dan semua pikiran abad Yunani Barat yang gunakan untuk berpikir, dan ternyata pemikiran-pemikiran itu justru menguatkan iman, yaitu iman Kristiani. Dia adalah Thomas Aquino, atau disebut juga Thomas Aquinas. Kalau di Jawa, di Indonesia sering disebut sebagai Thomas Aquino. Tapi di kalangan Barat disebut Thomas Aquinas. Hidup pada awal abad ke-13. Di mana dia adalah seorang filsuf sekaligus juga seorang teolog. Namun dia tidak pernah menganggap dirinya sebagai filsuf, dan justru mengkritik para filsuf yang dalam pandangannya adalah kaum pagan yang memahami hikmat yang benar, yang tidak tepat, dan mereka gagal untuk memerankan hal itu. Namun demikian, dia tidak hanya mengkritik tapi memberikan jalan keluar dari semua pemikiran kaum pagan itu. Dan dia justru memberi suatu pencerahan dengan pemikiran-pemikirannya. Ia memang menghormati Aristoteles, bahkan menyebut Aristoteles sebagai sang filsuf. Banyak pemikiran-pemikiran Thomas Aquino disebut filosofis berdasar topik-topik
Aristoteles dan dapat dicirikan sebagai filosofis. Pemikirannya ini berpengaruh sangat besar pada teologi Kristen saat itu dan sesudahnya. Kalau saat itu masih dalam abad ke-8, kita abad ke-8 selesai pada abad 18-19. Namun abad 15, 16, 17, 18 ketika ada aufklärung dan abad pencerahan. Namun abad ke-8 yang menguasai pemikiran-pemikiran itu yang dengan aturan-aturan gereja justru diberi pencerahan oleh Thomas Aquinas sendiri bahwa dari dalam kalangan gereja sendiri juga ada pencerahan pemikiran Allah Barat kuno, yaitu Allah Yunani kuno. Dia semacam kendaraan atau permodifikasi Aristotelianisme dan Neoplatonisme, yaitu Aristotelianisme dan Platonisme baru dengan ketergantungan kuat pada pemikiran-pemikiran mereka. Tafsiran-tafsiran tentang Aristotelesnya sangat penting dan banyak, di antaranya tentang jiwa, etika, nikomakia, metafisika. Diterjemahkan semuanya di dalam bahasa-bahasa yang diketahui. Dengan pertolongan ilahi, dia berkata bahwa manusia dapat mengetahui kebenaran. Memang manusia mengetahui kebenaran apa saja itu membutuhkan pertolongan ilahi, supaya intelek dapat digerakkan oleh Allah untuk bertindak. Ia percaya bahwa umat manusia memiliki pertolongan kemampuan kodrati untuk mengetahui banyak hal tanpa wahyu ilahi, seperti yang disampaikan oleh para rasul dalam kebenaran yang berkaitan iman. Tetapi terang kodrati diberikan Allah kepada manusia seturut kodratnya. Nah, itulah saudara-saudara, maka disebut sebagai terang di dalam abad ke-8. Dia pujangga, filsuf atau orang suci. Di dalam sejarah menyatakan dia adalah pujangga Kristen terbesar pada saat abad ke-8 itu. Bahkan dia dinyatakan sebagai orang suci dari gereja Katolik, dalam gereja Katolik. Dengan filsuf sendiri dalam sejarah filsuf, dalam buku-buku tentang filsuf dan sejarah filsafat, dia masuk sebagai filsuf terbesar pada zaman itu. Bahkan dia adalah filsuf gereja terbesar yang pernah dimiliki. Nah, saudara-saudara, hal itu seperti yang dilihat dialami oleh gadis ini setelah dia menyeberang dari Pulau Jawa di Jakarta menuju ke Kepulauan Seribu, ternyata dia dapat mempunyai terang bahwa antara filsafat dan agama dan iman itu dapat saling bersinergi untuk saling membantu memikirkan. Maka kita tahu banyak ulama dan agamawan serta rohaniwan yang juga bersekolah filsafat, karena ternyata dengan nalar berpikir yang sehat dengan sekolah filsafat itu mereka dapat menguatkan iman. Dan hal ini dapat menjadi penegas bahwa apa yang dinyatakan filsafat itu mengacaukan keimanan dengan ajaran-ajaran yang berbagai simpang siur dan menyesatkan itu sebetulnya dapat ditolak atau didialogkan dengan lebih baik, bahwa bila segala sesuatu dipikirkan dengan logis, bahkan justru kita membutuhkan terang ilahi untuk mengenal pemikiran-pemikiran manusia, mengenal pemikiran-pemikiran tentang alam, tentang etika, tentang seni, tentang filsafat kehidupan kemasyarakatan, tentang apapun, tentang alam misalnya air hanya bisa panas ketika dipanaskan oleh api. Dan oleh karenanya intelek manusia memiliki suatu bentuk
yaitu terang intelektual dengan sendirinya cukup mengenali hal tertentu, yaitu disempurnakan oleh suatu terang yang lebih kuat, yaitu terang iman atau terang profetik. Bahkan tentang ilmu-ilmu yang bertentangan seolah-olah membuat orang yang berfilsafat dan mempelajari filsafat menjauh dari keimanan dan cenderung akhirnya tidak bertuhan, itu dapat dinyatakan semuanya tergantung kepada manusianya. Karena di sini kita mendengar dan sudah melihat ada seorang yang dia juga seorang sastrawan atau bujangga, dia juga seorang filsuf, ahli filsafat, dan dia juga dinyatakan gereja sebagai orang suci. Bahkan ajaran-ajaran gereja tentang Tritunggal, tentang Allah, tentang penebusan, tentang dosa, dan lain sebagainya dinyatakan dalam pemikiran-pemikiran yang berlandaskan pada ajaran-ajaran filsuf Yunani kuno, Aristoteles dan Plato, dan sebagainya itu dapat dipertanggungjawabkan. Pemikiran-pemikiran tentang agama, tentang ketuhanan, dan lain sebagainya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dengan nalar akal sehat, bahwa akal dan iman itu tidak saling bertentangan, tetapi saling menunjang, bahwa dengan akal saja kita tidak cukup sebagai manusia untuk mengetahui segala sesuatu. Namun dibutuhkan terang ilahi untuk dapat membuat kita berakal secara sehat. Itu adalah berdasar iman, hasil iman. Sebaliknya tentang iman sendiri dapat kita pelajari dengan nalar-nalar sehat dan akal pikiran yang masuk akal, bahwa iman tentang Tuhan dan yang semuanya terkait dengan agama keimanan itu juga dapat dipertanggungjawabkan. Dan itu salah satu jasa yang dimiliki oleh Thomas Aquino atau Thomas Aquinas kepada gereja. Namun demikian kita tahu bahwa ini hanya contoh saja untuk kalangan agama tertentu, tetapi secara keseluruhan agama-agama yang lain juga demikian juga, sehingga mereka dalam perguruan tinggi dan lain sebagainya, pendidikan tentang filsafat juga dimasukkan untuk menunjang keimanan agama masing-masing. Demikian pembahasan pada saat ini tentu sangat bermanfaat bagi kita seluruhnya, dan kiranya saudara-saudara mendapatkan manfaat, dan terima kasih sudah mendengar dan menyaksikan tayangan persembahan kami ini. Dan jangan lupa di bawah ada tombol merah subscribe ya saudara-saudara. Ini untuk kelanjutan program-program kita selanjutnya. Salam damai, salam sejahtera, dan sehat sentosa selalu.